Selamat pagi dunia. Halo Cuk, apa kabar? Hari ini gua mau install PKOS dual boot dengan Windows 11 25H2. Dan target install PKOS kali ini hanya menggunakan partisi bebas sebesar lebih kurang 40 GB. Mepet sih, tapi ya di sini letak uniknya gua coba melakukan hal yang kurang biasa yang seharusnya nggak dilakukan oleh orang normal seperti pada umumnya. Ya begitulah gue. Bisa dibilang kalau nggak normal ya normal sih. Gue mah masih bisa gini berarti normal. Cuman aja pengen melakukan sesuatu yang di luar jangkauan pikiran manusia pada umumnya. Dengan ukuran 40 GB ini sebenarnya nggak layak untuk install sebuah OS. Ini hanya percobaan dengan patokan paling rendah. Seenggaknya lu bisa jadikan contoh, dan gue yakin lu punya sisa storage yang jauh lebih besar dari ini. Bacot. Tatarat, 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 tatarat. Nah, udah masuk ke live PKOS yang berbasis Debian. Inilah tampilannya pertama kali masuk live-nya. Untuk penginstalan PKOS, apalagi dual boot dengan Windows, itu nggak disarankan, maaf-maaf aja ya, nggak disarankan untuk pemula. Jadi seenggaknya kalau PC lu kentang, jangan sampai skill lu juga kentang. Karena agak sedikit ribet. Pertama, ribetnya ini installernya gampang crash, apalagi ya yang buat PC kentang biasanya ada aja alasan yang nggak tahu. Pokoknya sering crash di gua mah. Gua pakai yang KDE ya, kayaknya kurang niat aja sih ini yang bikin distro, soalnya nggak lengkap. Pas mau install kita harus cari tool yang lain di internet, jadi kalau PC lu nggak terhubung ke internet ya rada susah juga installnya. Oke, langsung aja nyelam ke installer PKOS, klik install distro system, English, EULA, end user license agreement, persetujuannya langsung aja centang oke, next. Untuk keyboard selalu US, time zone ambil kotamu masing-masing. Gua pakai Jakarta, Asia Jakarta, next. Nah, untuk partitioning, kalau untuk install Linux selalulah gunakan manual. Nah, ini nih masalahnya nih. Kenapa gua bilang installernya kurang niat? Ada tools yang kurang. Nih, di sini nih. Dia butuh ESP partisi EV di FAT32 512 MB FAT32. Ini aja yang gue sorot karena ini yang bermasalah ya. 512 MB-nya nggak masalah, yang masalahnya nih FAT32-nya. Nih, ya, artinya kan gue harus bikin dulu nih partisi FAT32-nya. Coba nih gue buka. Nah, lo lihat. Ini ya partisi yang mau gue install sebanyak 40 GB. Cek file sistemnya. Nggak ada satupun FAT32. Kalau udah gini gimana caranya? Artinya kalau ngandelin dari tools yang ada dari installer PKS doang, ya nggak bisa dong. Soalnya kalau tanpa partisi EV nggak bisa install juga. Artinya gua harus download tools yang lain dari internet. Nggak bisa mengandalkan tools dari installer PKS itu sendiri. Jadi ya harus download Gparted. Dan live dari installer ini harus tetap update dulu. Kalau nggak update, nggak bisa download apa-apa. Sudo apt update. Oke, update berhasil. Waktunya install Gparted. Salah. Sudo apt install Gparted. Dah, buka Gparted. Pilih harddisk yang mau dipakai, baru buat partisi sesuai yang dibutuhkan. Pertama buat 512, file sistemnya FAT32. Wes. Nah, ini uniknya PKOS. Dia butuh partisi minimal 1 GB dengan file sistem ext4 untuk naruh kernel. Kalau nggak ada, installernya nggak mau jalan, ngambek dia. Lalu bikin untuk root, masih sisa 40. Gua bisa lah ya pakai root 30 GB. Minimalnya 26 GB dari persyaratan installernya. Kalau 30 berarti diganti jadi 30, 720 untuk 30 GB. Sisa segini doang untuk keperluan home. Double check, 512 MB ESP, ini untuk kernel, ini untuk root, ini home, ini nggak berfungsi. Apply. Well, kalau untuk install PKOS, lo nggak usah capek-capek ngatur flagnya ke boot, karena installernya akan atur sendiri.
Partisi udah selesai, langsung lagi install. Gitu doang sih masalahnya. Nggak terlalu berarti, tapi kalau buat orang yang belum tahu ya ribet. Ini karena gue udah sering, makanya tahu. Udah langsung aja install distro to system, English, EUA-nya centang, US keyboardnya, Asia Jakarta time zone-nya, pilih manual. Selalu kalau untuk install Linux selalu pilih manual. Lu bakalan beneran berasa itu install Linux. Nah, kalau untuk install ini gampang, walaupun buat pemula itu bisa jadi terjadi kesalahan. Lu bisa aja ngemon dan ngehapus partisi Windows karena ini dual boot. Tapi kalau lu perhatiin langkahnya bener-bener, hati-hati, presisi, nggak bakalan masalah. Yang penting usahain biar lo nggak ngaduk-ngaduk punya Windows, ESP-nya kayak tadi bikin sendiri, bikin terpisah nggak apa-apa, satu harddisk, dua ESP nggak masalah, nggak ngaruh kok. Nah, dari sini pertama pilih dulu AV File System Entry, klik di partition, terus pilih dari sebanyak partisi yang dibuat, cuman satu aja nih yang cocok. Oh ini punya SDB, jangan disentuh, ini punya yang lain, kita mau mainnya di SDA. Dan tutup. Lalu untuk boot entry, nah ini yang 1 giga, pilih partitionnya yang 1 giga aja ya, SDA 5. Terus root, pilih tadi yang 30 giga. Oh ini dia, di sini dia tulis 32, nggak apa-apa. Next, opsional sih, nggak wajib, tapi kebiasaan gua selalu aja bikin partisi untuk home. Kalau di sini bikinnya manual, nggak ada pilihannya ya. Bikin partisi manual home, pilih partisinya yang tadi sisa 9 giga ya, yang SDA 7. Done. Udah. Begitu aja sih, nggak ribet kok sebenarnya kalau mau. Yang penting jangan panik aja dulu, tenang. Kalau udah tenang semuanya bisa lancar kok. Udah selesai, untuk memastikannya validate dulu file sistemnya. Kalau udah benar dia akan kasih tahu file system table is valid. Udah, kalau udah valid berarti semuanya udah oke. Tinggal langsung next. Ini summary-nya untuk double check ya. Please double check and confirm that this configuration is satisfactory. Jangan sampai salah ya. Language English, keyboard US, time zone Jakarta. Untuk root-nya di SDA 6, 32 giga. Untuk boot dari kernelnya 1 giga di SDA 5. AV-nya di SDA 4, 512 MB. Ini yang home di SDA 7. Udah yakin? Langsung confirm and install PKOS. Udah berjalan. Tinggal tunggu lebih kurang 5 menit aja. Kalau PKOS itu dia installnya offline, nggak download apa-apa dari internet. Tunggu bentar juga kelar. Wes, sudah selesai. Ya, segitu doang. Sangat benar-benar sangat simple, sangat sederhana untuk cuma install PKOS yang berbasis Debian. Sangat-sangat mudah ya. Udah segitu doang. Walaupun ini belum sepenuhnya selesai karena belum bikin akun. Bikin akun setelah restart. Nah, setelah selesai lo install PKOS, akhirnya berhasil install dual boot dengan Windows. Tapi hati-hati, jangan buru-buru cek Windows dulu karena proses instalasi dari PKOS belum selesai. Karena lo malah masuk ke Windows, bukannya ke PKOS, instalasi lo akan berantakan. Walaupun memang nggak ngerusak, tapi bakal ribet nantinya. Kalau lo misalnya masuk ke Windows dulu, otomatis nanti PK nggak mau lagi startup untuk bikin akunnya. Lo bakalan bikin manual dan itu ribet banget, sumpah. Kalau buat bikin akun manual harus charut pakai live ISO lagi dan itu nggak benar-benar nggak cocok untuk pemula. Jadi sebelum selesai instalasinya jangan pernah cek Windows dulu, langsung aja masuk ke PKOS. Nah ini yang paling penting. Gue pernah dulu habis install PKOS gue langsung ngecek Windows. Nah ininya jadi nggak muncul, otomatis gue nggak ada akun, pakai akun live user dan itu nggak bisa dipakai karena live user gue nggak tahu passwordnya. Nah ini yang paling penting, jangan sampai ini kelewat. Next, nah ini nih, bikin akun nama komputernya, terserah lu, password, gua 1 angka aja, biasanya bisa nih, angka 1. Dan next,
skip aja, ntar aja gua update. Ini juga ntar aja juga bisa skip semua. Ini bisa lo kerjakan setelah pembuatan akun selesai, baru reboot lagi. Sekali lagi buat keamanan, masuk lagi ke PKOS. Kalau sudah terbukti aman, udah semuanya udah selesai, baru lo bisa cek Windows-nya. Masukin passwordnya, enter. Udah masuk ke PKOS, dan ini artinya udah selamat. Lo bisa ngelakuin apa aja, bisa update, bisa setup pertama-pertama apa-apa aja yang lo butuhin, bisa juga install macam-macam dari sini. Dan ya inilah PKOS yang udah terinstall, OS-nya PKOS 4, dan begitu udah berhasil terinstall PKOS-nya dual boot dengan Windows 11 tanpa ada kendala yang berarti dan sangat mudah. Oh ya, mending gua cek lagi Windows-nya masih ada apa enggak. Gua coba restart. Oh ya, buat PKOS bootloader defaultnya itu selalu pakai Revin ya. Nggak tahu kalau lo mau install grup bisa di-install manual. Tapi Revin udah cukup bagus lah, nggak harus pakai grup lagi. Ya tapi kalau tetap mau ngotot mau sukanya grup, boleh-boleh aja lo install manual di partisi ESP punya PKOS ya, biar lebih amannya. Sekarang gua coba cek lagi Windows masih aman apa nggak aman nih. Coba gua masuk dulu Windows. Dan ya, setelah berhasil menginstal PKOS, ternyata Windows masih baik-baik aja, masih sehat-sehat dan nggak kurang satu apapun. Dan tadi di sini sebelah Windows ada partisi kosong, udah diisi dengan ini untuk ESP PKOS, ini untuk kernel PK, root, dan home. Dan Windows masih berdiri tegak tanpa ada satupun yang mengganggu. Artinya, udah berhasil menginstall dual boot Windows 11 dengan PKOS tanpa sedikit pun lecet. Itu benar-benar luar biasa. Karena sebenarnya install Linux itu jangan takut. Ini untuk itu apalagi untuk distro modern, installnya sangat-sangat gampang dan mungkin lebih mudah daripada install Windows itu sendiri. Yang penting belajar dengan tekun, jangan takut, jangan panik kalau ada masalah, hadapi dengan hati sabar, pelan-pelan, jangan buru-buru. Udah itu aja. Well ya, terima kasih untuk hari ini. Segitu aja dulu trik dari gua. Besok-besok tahun depan atau mungkin minggu depan bisa ketemu lagi. Well, see you next time. Bye-bye.